Om Swastiastu. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai proyek ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Investasi TI. Yang dimana judul proyek yang telah kami laksanakan yaitu mengenai perencanaan investasi TI pada SMP Negeri 6 Tabanan menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Baik, saya akan memperkenalkan anggota tim kami. Saya sendiri Niputu Ariwahyuni dengan NIM 011 dan rekan saya Niputu Anissa Marta Widyasari dengan NIM 024. Baik, submateri yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu mengenai profil instansi, yang kedua mengenai analisis evaluasi investasi TI, dan yang ketiga yaitu ada kesimpulan. Baik, langsung saja. Submateri yang pertama yaitu mengenai profil instansi. Nah, SMP Negeri 6 Tabanan merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang baru didirikan di Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 Juni 2018. Nah, SMP Negeri 6 Tabanan ini berlokasi di Jalan Merak nomor 2, Lejen Pekan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Nah, Saspenta merupakan sebutan untuk SMP Negeri 6 Tabanan dan berdasarkan sertifikat 969-DAN-SM /SK-2019 pada tanggal 5 November 2019, Saspenta telah berhasil memperoleh akreditasi B. Nah, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 6 Tabanan sendiri yaitu bernama Bapak Iketut Sutrisna SPD MPD. Nah, selain itu, jumlah guru pengajar yaitu sebanyak 47 orang. Pada tahun ajaran 2021-2022, jumlah keseluruhan siswa SMP Negeri 6 Tabanan yaitu berjumlah 548 siswa yang terbagi menjadi kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Nah, pembelajaran di SMP Negeri 6 Tabanan sendiri dilakukan secara double shift, yaitu pada shift pagi dan juga shift siang. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 6 hari, yaitu dimulai pada hari Senin hingga hari Jumat. Selanjutnya, yaitu mengenai visi dari SMP Negeri 6 Tabanan. Yang pertama, yaitu terwujudnya kurikulum sekolah yang relevan dengan kebutuhan lokal, nasional, dan juga global. Yang kedua, terwujudnya prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang kompetitif. Yang ketiga, terwujudnya fasilitas yang mendukung pembelajaran yang bermutu. Yang keempat, terwujudnya perilaku yang sopan santun sesuai dengan karakter dan budaya bangsa. Kemudian adapun misi dari SMP Negeri 6 Tabanan, yang pertama yaitu mewujudkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu mempertahankan kebudayaan Indonesia. Dan yang kedua yaitu mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, mewujudkan proses pembelajaran yang pakem. Kemudian yang keempat ada mewujudkan manajemen pendidikan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif. Yang kelima yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, rindang, asri, dan bersih. Kemudian submateri yang kedua yaitu mengenai analisis evaluasi investasi TI. Nah, adapun analisis permasalahan dari SMP Negeri 6 Tabanan sendiri telah berdiri selama 4 tahun. Nah, sejalan dengan hal tersebut, sarana dan prasarana juga harus mengalami peningkatan. Maka dari itu, Saspenta masih mengalami permasalahan dalam penyediaan fasilitas TI. Untuk meningkatkan kinerja dari para stakeholder, SMP Negeri 6 Tabanan berencana untuk melakukan investasi TI dalam hal pengadaan komputer untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan khususnya untuk pelaksanaan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, oleh karena itu, sebelum melakukan investasi TI, maka SMP Negeri 6 Tabanan sebaiknya melakukan analisis proses investasi TI, yang dimana pengadaan komputer tersebut sangat bermanfaat dan sangat penting dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka sangat penting untuk menentukan alternatif investasi TI yang akan dipilih dengan alternatif investasi yang menjadi pilihan berdasarkan merek, yaitu ada merek Dell, Apple, Asus, maupun Lenovo. Nah, kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan terdiri dari kecepatan, harga, pengiriman, dan juga fleksibilitas. Nah, dalam hal ini, metode yang digunakan untuk menentukan alternatif investasi TI yang akan dipilih yaitu menggunakan metode AHP atau Analytic Hierarchy Process. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode Analytic Hierarchy Process? Nah, metode ini merupakan sebuah metode yang dapat digunakan
untuk mengembangkan bobot faktor dan juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, awalnya AHP sendiri dikembangkan oleh SETI pada tahun 1980 sebagai teknik pengambilan sebuah keputusan dan juga telah diterapkan di berbagai proyek dalam skala besar. Nah, saat ini metode ini juga digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan maupun isu. Selain itu, metode AHP ini telah digunakan secara khusus dalam pengambilan keputusan investasi teknologi TI oleh Roper Love dan Sharp pada tahun 1960 dan juga Singer-Jans dan Wilson pada tahun 1991. Proses hierarki analitik menggunakan perbandingan berpasangan untuk menetapkan bobot faktor untuk model keputusan, menetapkan prioritas untuk pilihan keputusan, dan juga menghasilkan statistik yang akurat untuk mengkonfirmasi analisis keputusan yang akan diambil. Nah, adapun tahapan dari metode AHP sendiri yaitu terdiri dari 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menetapkan hierarki keputusan dengan menentukan keseluruhan keputusan, yaitu keputusan dalam pemilihan komputer yang terbaik. Adapun faktor yang menjadi penentuannya yaitu ada faktor kecepatan, harga, pengiriman, dan juga fleksibilitas. Selain itu, alternatif yang tersedia yang dapat dipilih yaitu terdapat merek Dell, Apple, Asus, dan juga Lenovo. Kemudian pada tahap yang kedua ini yaitu menetapkan perbandingan berpasangan dari alternatif melalui penilaian subjektif dan menggunakan skala poin. Nah, di sini pada tahapan yang kedua ini merupakan penentuan dari scoring matrix yang dimana dibagi menjadi dua kategori, ada kategori benefit dan juga cost. Yang dimana kategori benefit itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kecepatan, fleksibilitas, dan juga pengiriman. Nah, yang dimana pada tabel benefit, yaitu contohnya pada tabel kecepatan, penentuan scoringnya pada bagian atas itu merupakan skor, yaitu yang kemudian yang di bawahnya yaitu berupa skala reverse. Kemudian pada tabel harga yaitu merupakan tabel cost, yang dimana scoring matriksnya itu pada bagian atas merupakan reverse dan yang bagian bawahnya merupakan skor. Selanjutnya, berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pengiriman dan juga fleksibilitas ini dapat dikategorikan sebagai benefit, yang dimana pada bagian atas merupakan skor dan bagian bawah merupakan reverse. Begitupun dengan tabel pada fleksibilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari tahapan HP, yaitu tahapan ketiga, di mana pada tahapan ketiga ini yang dilakukan adalah menghitung prioritas faktor berdasarkan nilai yang didapatkan dari langkah 2. Nah, karena di sini terdapat 4 faktor, jadi kita akan menghitung prioritas pada masing-masing faktor. Yang pertama kita akan hitung faktor kecepatan, namun sebelumnya pada tahapan AHP yang ketiga ini terdiri dari 2 step di dalamnya. Jadi step yang pertama itu adalah menghitung atau mengubah tabel yang ada di langkah 2 tadi itu menjadi tabel desimal dan melakukan penjumlahan nilai tabel HP. Nah, sedangkan step kedua itu yaitu adalah menghitung rasio total kolom nilai tabel HP. Nah, untuk tabel yang di sebelah kiri itu merupakan step pertama, yaitu mengubah tabel yang ada di langkah 2 tadi itu menjadi tabel desimal. Nah, contohnya itu pada kotak Dell dengan Apple, hasilnya itu 0,3333 itu didapatkan karena tadi scoringnya itu 1/3. Nah, begitupun untuk angka-angka yang lainnya, sehingga setelah mengubah angka-angka scoring di langkah 2 tadi menjadi desimal, kita akan mencari total untuk masing-masing merek di faktor kecepatan ini. Nah, untuk merek Dell di tabel kecepatan didapatkan total sebesar 1,6444. Untuk merek Apple mendapatkan total 4,5333, Asus mendapatkan total 9,3333, dan Lenovo mendapatkan total 18,0000.
Nah, setelah step 1 dilaksanakan pada tahap ketiga ini, step kedua pada tahap ketiga yaitu menghitung rasio total kolom nilai tabel HP. Nah, caranya misalnya untuk merek Dell dengan Dell itu kan didapatkan nilai sebesar 0,6081. Nah, nilai itu didapatkan dari tabel di sebelah kiri, yaitu Dell dengan Dell, itu kan nilainya 1,0000 dibagi dengan total pada merek Dell, yaitu 1,6444. Maka didapatkanlah hasil pada kolom di sebelah kanan sebesar 0,6081. Nah, begitupun untuk angka-angka lainnya, sama caranya, sehingga di akhir kita juga mencari total untuk kolom ini, dan total untuk masing-masing merek akan berjumlah sama, yaitu sebesar 1,0000. Next. Nah, selanjutnya, faktor yang kedua, yaitu faktor harga, masih sama caranya dengan faktor sebelumnya. Jadi, pada kolom kiri, yaitu kolom desimal dan penjumlahan semua nilai tabel HP, didapatkan merek Dell pada tabel harga, totalnya itu sebesar 18,0000, merek Apple sebesar 9,3333, Asus sebesar 10,3111, Lenovo sebesar 1,6444. Untuk caranya masih sama, selanjutnya setelah kita mendapatkan tabel sebelah kiri, kita lanjut ke tabel yang di sebelah kanan. Jadi saya contohkan sekali lagi, misalnya di merek Apple dengan Dell, didapatkan angka sebesar 0,0357. Nah, itu didapatkan dari 0,3333 dibagi dengan total dari merek Apple, yaitu 9,3333. Maka didapatkan hasil sebesar 0,0357. Nah, sehingga saat ditotalkan untuk masing-masing merek, hasilnya akan sama juga, mendapatkan nilai sebesar 1,0000. Faktor berikutnya, faktor yang ketiga, next, yaitu faktor fleksibilitas masih sama. Jadi di merek Dell itu, balik dulu, Ri. Jadi untuk di faktor pengiriman, next, Ri. Jadi untuk di faktor pengiriman, merek Dell itu mendapatkan total sebesar 1,7333, merek Apple sebesar 6,4444, Asus sebesar 13,1429, Lenovo sebesar 16,0000. Dan untuk di tabel sebelah kanan, kolom totalnya akan sama juga seperti tabel sebelum-sebelumnya, bernilai 1,0000. Oke, next untuk faktor terakhir, yaitu faktor fleksibilitas. Masih sama caranya seperti tadi. Jadi untuk merek Dell didapatkan total sebesar 1,4540, Apple sebesar 10,5333, Asus sebesar 13,3333, dan Lenovo sebesar 12,0000. Oke, kita next ke tahap berikutnya, yaitu tahap keempat. Jadi setelah menghitung tabel pada tahapan ketiga, jadi pada tahapan keempat ini akan dilaksanakan perhitungan bobot faktor berdasarkan rangkaian prosedur yang sama dari langkah 3. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan tabel rasio total kolom nilai tabel HAP per masing-masing faktor. Nah, selanjutnya kita di sini melanjutkan dari tahapan ketiga, yaitu kita akan mencari resulting priorities masing-masing merek pada masing-masing faktor. Nah, contohnya di sebelah kiri ini merupakan tabel resulting priorities untuk faktor kecepatan. Jadi di tabel ini kita akan menghitung resulting priorities masing-masing merek untuk faktor kecepatan. Nah, priority calculation-nya itu akan didapatkan dari perhitungan baris merek
misalnya merek Dell itu kita mendapatkan penjumlahan dari baris di merek Dell di tabel kecepatan pada tahapan sebelumnya. Nah, sehingga hasilnya resulting priorities merek Dell sebesar 0,5764, Apple sebesar 0,2556, Asus sebesar 0,1172, dan Lenovo sebesar 0,0507. Sehingga nanti kita totalkan resulting priorities untuk keempat merek di faktor kecepatan akan mendapatkan nilai sebesar 1,0000. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu untuk faktor harga. Jadi resulting priorities merek Dell di faktor harga sebesar 0,0559, merek Apple sebesar 0,1240, merek Asus sebesar 0,3001, dan Lenovo sebesar 0,5200. Nah, totalnya nanti akan sama dengan tabel sebelumnya, yaitu 1,0000. Oke, next. Nah, next yaitu dua faktor berikutnya. Yang pertama, yang ketiga itu faktor pengiriman. Jadi resulting priorities merek Dell di faktor pengiriman itu sebesar 0,4734, di merek Apple sebesar 0,2857, Asus 0,1808, dan Lenovo sebesar 0,0601. Totalnya masih sama juga sebesar 1,0000. Oke, tabel berikutnya di sebelah kanan, yaitu faktor fleksibilitas. Merek Dell mendapatkan resulting priority sebesar 0,6210, Apple sebesar 0,1991, Asus sebesar 0,1106, dan Lenovo sebesar 0,0694. Totalnya akan sama juga, yaitu 1,0000. Nah, pada tahapan 4 ini kita lanjutkan mencari faktor wake untuk keempat faktor, yaitu kecepatan, harga, pengiriman, dan fleksibilitas. Nah, yang pertama kita lakukan untuk mencari faktor wake ini adalah melakukan scoring, dan scoring ini masih sama dengan tahapan 2 pada HP yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Jadi scoring ini kita telah konsultasi juga kepada pihak SMP 6 Tabanan. Lalu setelah melakukan scoring, kita akan ubah tabel scoring tersebut menjadi tabel desimal dan melakukan penjumlahan untuk semua nilai tabel pada HP. Sehingga total yang didapatkan untuk faktor kecepatan yaitu sebesar 2,3429, harga sebesar 2,6667, pengiriman sebesar 10,0000, dan fleksibilitas sebesar 12,0000. Oke, next. Nah, setelah melakukan pengubahan tabel dari scoring menjadi desimal, selanjutnya tahapannya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita akan membuatnya menjadi rasio total kolom nilai tabel HP. Nah, jadi sehingga nanti total pada masing-masing faktor itu akan sama, yaitu sebesar 1,0000. Oke, selanjutnya kita akan mencari resulting priorities untuk masing-masing faktor. Jadi total untuk resulting priorities faktor kecepatan sebesar 0,4713, harga sebesar 0,3380, pengiriman sebesar 0,0984, dan fleksibilitas sebesar 0,0923. Sehingga totalnya nanti didapatkan sebesar 1,0000. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan kelima, di mana pada tahapan ini yang dilakukan adalah melakukan perhitungan keseluruhan prioritas keputusan menggunakan matriks yang serupa perkalian seperti MFSM. Nah, pada tahapan kelima ini kita akan membuat tabel overall decision priorities. Jadi caranya itu adalah dengan mengalihkan prioritas merek dengan prioritas kecepatan. Jadi contohnya untuk tabel Dell dan kecepatan itu didapatkan dari mengalihkan prioritas Dell yang didapat dari tabel resulting priorities merek Dell di faktor kecepatan dan dikali dengan prioritas kecepatan. Sehingga didapatkan hasil 0,2717
begitupun untuk angka-angka lainnya, sehingga nanti di akhir kita akan menotalkan untuk masing-masing merek. Sehingga didapatkan total untuk merek Dell sebesar 0,3945, Apple sebesar 0,2089, Asus sebesar 0,1847, dan Lenovo sebesar 0,2120. Nah, sebenarnya dari tabel kelima ini kita sudah bisa mengetahui kira-kira SMP 6 Tabanan itu harus mengambil keputusan untuk pengadaan komputer merek yang mana. Karena kita bisa melihat dari kolom total, jadi total yang paling besar merupakan keputusan yang bisa diambil oleh SMP 6 Tabanan, di mana di sini total yang paling besar didapatkan oleh merek Dell sebesar 0,3945 dibandingkan merek-merek lainnya. Sehingga untuk pengadaan komputer yang seharusnya dipilih oleh SMP 6 Tabanan adalah pada merek Dell. Oke, next. Nah, ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan AP. Jadi setelah kita mendapatkan keputusan pada tahap 5 tadi, kita harus menghitung dulu atau menentukan rasio konsistensi dengan cara menghitung konsistensi indeks dan kemudian menggunakan nilai indeks acak dari tabel. Jadi sebenarnya tahapan ini tuh berfungsi untuk menentukan apakah solusi yang kita dapatkan di tahapan kelima tadi itu sudah konsisten atau belum. Nah, caranya yaitu kita membuat tabel weak sum factor yang di sebelah kiri. Jadi angka-angka pada masing-masing kota itu didapatkan dari resulting priorities merek itu dikali tabel desimal pada tahap ketiga tadi. Sehingga didapatkan weak sum factor merek Dell sebesar 2,3861, Apple sebesar 1,0532, Asus sebesar 0,4699, dan Lenovo sebesar 0,2050. Nah, setelah mendapatkan weak sum factor-nya, kita akan berlanjut ke tabel di sebelah kanan untuk menilai konsistensi vektor. Nah, Dell itu didapatkan konsistensi vektornya 4,1397, Apple sebesar 4,1200, Asus sebesar 4,0084, dan Lenovo sebesar 4,0401. Oke, next. Selanjutnya, kita akan menghitung perhitungan konsistensi rasio. Jadi pertama kita cari CI-nya dulu. CI itu didapatkan dari penjumlahan seluruh konsistensi vektor masing-masing merek, lalu dibagi 4, dikurang 4, dan dibagi 4 kurang 1, yaitu 3, sehingga mendapatkan hasil 0,0257. Nah, selanjutnya hasil tersebut akan dimasukkan ke rumus CR atau konsistensi rasio, sehingga mendapatkan nilai sebesar 0,0289. Nah, di mana 0,0289 ini lebih kecil dari 0,10, sehingga keputusan berarti konsisten. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan submateri yang ketiga, yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang didapatkan adalah berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode HP merek Dell mendapatkan nilai paling besar di antara merek lainnya, yaitu sebesar 0,3945. Nah, hasil dari keputusan ini juga sudah konsisten karena telah dilakukan perhitungan CR, konsistensi rasio, untuk memastikan kekonsistenan jawaban dari pengguna sehingga solusi yang dihasilkan pun optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 6 Tabanan dapat memilih pengadaan komputer dengan merek Dell untuk dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Baik, sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan Paramasanti, Om, Santi, 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 Om, dan terima kasih.